Apa mungkin? Apa nggak takut diprotes Juliari, Harun Masiku, dan lain-lain? Sedangkan musisi Melanie Subono berkomentar tertawa ngakak ketika akun Instagram Tagar mengunggah hasil survei itu pada Selasa 25 Mei kemarin. Sekedar mengingatkan, Juliari Batubara adalah mantan Menteri Sosial, kader PDI Perjuangan, yang tersandung kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial. Sedangkan Harun Masiku adalah mantan calon legislatif PDI Perjuangan yang hingga kini statusnya buron dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 sampai 2024. Mungkin salah baca kali responden pertanyaannya. Mestinya atau pertanyaannya mestinya partai mana yang perlu dibersihkan. Nah, itu mestinya pertanyaannya tuh. Iya, dia salah baca. Saya juga curiga salah baca ini. Bukan partai yang paling bersih itu. Ya. Geger, PDI Perjuangan dianggap paling bersih dari korupsi. Netizen sebut mungkin lagi ngigo lupa dengan kasus korupsi Bansos kemarin. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Saya ingin ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus Pambagio dulu. Pak Agus, modus korupsi nih yang dilakukan meminjam nama perusahaan untuk dapat kuota, kemudian juga ada dugaan keterlibatan afiliasi politik tertentu. Ini modus-modus yang memang biasa Anda temui sepanjang Anda melihat berbagai pelanggaran atau dugaan korupsi yang terjadi di negeri ini? Iya, ini kan selalu modus yang sama. Dari mulai zaman Orde Baru ya sampai sekarang. Modusnya sama. Jadi sekarang menjadi sumber korupsi di Republik ini adalah data dan izin. Nah, data ini kan sudah ada Perpres 39 2018 mengatakan bahwa satu data Indonesia itu ada di Bappenas, tapi sampai hari ini nggak jelas perintah Presiden itu. Jadi siapa yang mengelola, kita masyarakat tidak peduli. Siapapun itu, yang penting datanya benar. Data yang saya tangani di wilayah saya, di RW saya, itu jelas-jelas bahwa data itu tidak benar. Dan ini yang harus segera diperbaiki. Kalau datanya masih amburadul, percayalah sama saya, pasti akan masih terjadi korupsi di masa-masa yang akan datang. Jadi seolah-olah hasil survei itu akan mengubah persepsi rakyat. Nah, ini sebetulnya kekonyolannya tuh. Ya. Kan dengan mudah orang buka jejak digital itu dari era periode pertama itu yang ditangkap tangan itu PDIP melulu. Ya, jadi mungkin yang dimaksud adalah itu partai yang paling bersih karena yang disurvei adalah PDIP sendiri itu. Data, fakta sudah kita tunjukkan berkali-kali di banyak sekali videonya. Ya kita tahu, kita tidak perlu lagi sungkan untuk mengatakan bahwa itu ada di partainya PDIP. Data jelas menunjukkan itu. Sahabat semua dengan mudah mencari di Google, bahkan berikut nama-namanya, berikut kasusnya, ditangkapnya di mana, lengkap semua. Tapi Puspol Indonesia, dia menunjukkan data surveinya bahwa partai yang paling bersih adalah PDIP. Ini kan lucu sekali. Ya, yang menarik itu saya baca komen-komennya. Kebanyakan para netizen kemudian menghubungkan dengan soal kelumpuhan KPK. Kata dia, ini KPK belum bubar tapi sudah bersih, paling bersih nih PDIP. Apalagi kalau KPK udah bubar pasti paling bersih ya PDIP gitu. Jadi kan bertentangan kan. Ya. Jadi surveyor yang punya otak dia mesti terangkan bahwa PDIP itu dinilai bersih, paling bersih, tetapi Transparansi Internasional menganggap bahwa itu partai yang buruk. Dan bahkan beberapa survei sebelum lama ini menyebutkan bahwa partai adalah institusi yang paling korup di Indonesia. Yang orang percaya justru TNI itu. Jadi soal-soal beginian ini kayak nggak diajarin metodologi atau hermeneutics di dalam metodologi itu. Ini parahnya begini surveyor kita. Apa saja sejauh ini temuan yang bisa disampaikan ke pemirsa Mata Najwa yang dilakukan oleh BPK kalau kita bicara soal dugaan korupsi Bansos, Pak Agus? Saya tidak ingin bicara spesifik langsung kepada Bansos, tetapi saya akan masuk kepada apa gambaran besar yang dilakukan oleh Badan Bursa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan sekarang sedang memeriksa seluruh action daripada pemerintah terkait dengan penanganan pandemi COVID ini, yaitu terkait dengan dampak sosialnya dan juga terkait dengan dampak ekonominya. Nah, ini melibatkan anggaran yang besar. Totalnya itu hampir sekitar 937-an triliun. Dan kalau sampai sekarang ini realisasi baru 609 triliun. Dan ini kalau kita lihat ya, melibatkan kami membangun apa yang namanya audit universe, yaitu kumpulan program dan aktivitas dan memasukkan di dalamnya auditable area yang bisa kita lihat dalam spektrum yang lebih luas. Jadi kita periksa APBN, ada 841 triliun, ada APBD 83 triliun, Bank Indonesia, LPS, OJK ada 16 triliun, BUMN, BUMD, dan kekayaan negara dipisahkan ada 1 triliun, dan kemudian kekayaan masyarakat yang diserahkan kepada pemerintah untuk ikut membantu ini juga kita masukkan sebagai auditable area. Dan ini kita benchmark juga ke negara-negara yang lain. Pak Agus, dan di dalamnya ada bantuan sosial. Anggaran bantuan sosialnya ada di 5 kementerian. Pertama itu ada Kementerian Sosial sendiri, kemudian Kemendiknas, kemudian Kemendikbud, Kementerian Agama, dan BNPB. Totalnya itu 207 triliun. Dari 207 triliun ini ada anggaran bansos di Kemensos yang totalnya adalah 128 triliun. Nah, disinilah yang ada pembicaraan kita pada saat ini. Lembaga survei sebut PDI Perjuangan dianggap partai paling bersih dari korupsi. Rocky Gerung mengatakan ini nggak jelas. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik hasil lembaga survei Puspol Indonesia yang menyebut PDI Perjuangan sebagai partai politik yang paling bersih dari kasus korupsi dibanding semua partai lainnya. Rocky Gerung nampak tidak mempercayai survei tersebut. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa 25 Mei 2021, Rocky menyebut survei tersebut sebagai upaya untuk mempercantik seseorang. Upaya untuk mempercantik seseorang, oleh karena itu partainya mesti dibekali dulu dengan hasil survei, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan responden salah baca dan seharusnya pertanyaan dalam survei itu diganti. Seolah-olah hasil survei itu akan mengubah persepsi rakyat, padahal kata Rocky, orang dengan mudah mencari jejak digital dan akan menemukan anggota PDI Perjuangan yang ketangkap karena kasus korupsi. Rocky Gerung mengatakan seolah-olah surveyor hanya mengucapkan sesuatu yang tertuang dalam kuesioner. Padahal seharusnya survei itu digunakan untuk membuat evaluasi terhadap keadaan demokrasi. Hal ini, kata Rocky Gerung, malah jadi bertentangan dengan indeks demokrasi yang dibuat oleh pihak internasional, di mana mereka menyebut indeks demokrasi Indonesia sangat rendah.